warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Tunggal Dewi sebagai perwakilan dari kelompok 150 KKM tematik Tirta tahun 2021. Kali ini saya sudah berada di pusat pemerintahan Kelurahan Pager Agung yang merupakan bagian dari Kecamatan Walantaka. Ini juga merupakan sebagai pusat kegiatan KKM tematik secara online kami yang dilaksanakan sejak tanggal 16 Juli hingga 18 Agustus 2021 dengan mengusung tema mewujudkan masyarakat yang adaptif dalam berbagai bidang di masa pandemi dengan pemanfaatan teknologi di Kelurahan Pager Agung. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar Kelurahan Pager Agung, baik dari geografi kelurahan, karakteristik penduduk, maupun UMKM apa saja sih yang ada di Kelurahan Pager Agung, tetap simak video kali ini ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah dengan Pak Lurah Kelurahan Pager Agung nih. Atas nama siapa Pak? Pak Hamimi. Pak Hamimi. Nah, beliau adalah Kepala Kelurahan Pager Agung. Nah, saya mau minta waktu Bapak untuk sedikit berbincang-bincang Pak, agar mengetahui profil atau budaya masyarakat Pager Agung nih Pak. Ya, nah mungkin yang pertama yang akan saya tanyakan dan saya sedikit kepo nih Pak tentang monografi Kelurahan Pager Agung Pak. Iya, siap. Terima kasih. Tentang monografi di Kelurahan Pager Agung, jumlah luas wilayah 496,203 hektar, jumlah penduduk 9.785, jumlah lingkungan Pager Agung yang pertama lingkungan Jaha, yang kedua lingkungan Simangu, yang ketiga lingkungan Kerami, yang keempat lingkungan Cibadak, yang kelima lingkungan Paju, yang keenam lingkungan Sadik, yang terakhir lingkungan Taman Suras Permain. Ada 7 lingkungan nih untuk Kelurahan Pager Agung sendiri. Nah, lingkungan itu atau sama saja disebut dengan kampung ya, kampung atau lingkungan itu sama saja gitu. Oke, selanjutnya adalah budaya Kelurahan Pager Agung nih Pak. Kalau misalnya masyarakat Kelurahan Pager Agung, budayanya seperti apa sih Pak? Budaya di Kelurahan Pager Agung ada 2 budaya. Yang pertama yaitu budaya Debus yang namanya Pusaka Karuhun Banten. Itu didirikan tahun 2012 yang dipimpin oleh Bapak Muimin. Dan yang kedua budaya Rudat. Di sini kalau ada kegiatan 17 Agustus dan Maulid ya kita pakai rudat di Kampung Simangu. Oh, jadi ada dua kebudayaan ya Pak ya, Ya, di Kelurahan Pager Agung dan senantiasa dilibatkan dalam acara-acara besar Pak Ya. ya, yang ditampilkan. Nah, ini salah satu upaya untuk melestarikan Pak ya, mungkin melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat Kelurahan Pager Agung itu sendiri teman-teman. Oke Pak, selanjutnya saya kalau boleh tahu saya ingin mengetahui apa saja sih Pak UMKM yang ada di Kelurahan Pager Agung Pak? Alhamdulillah tentang UMKM di Kelurahan Pager Agung ada 3 UMKM. Yang pertama adalah UMKM Anyaman, itu di lingkungan Paju. Dan yang kedua UMKM Kerupuk Kulit, lokasinya di lingkungan Sadik. Yang ketiga UMKM Kacang Sangrai, lokasi lingkungan Cibadak. Ada 3 UMKM nih di sini, dan itu masih berjalan hingga sekarang Pak? Masih. Alhamdulillah masih berjalan hingga sekarang, walaupun COVID juga UMKM masih tetap berdiri nih. Ya. Nah, kalau misalnya UMKM yang lainnya Pak? Yang lainnya di sini tadinya ada telur puyuh, terus ternyata sekarang ya karena pandemi turun 3. Ya. Dan kedua roti di Jawa, tapi karena pandemi ya turun 3. Jadi tinggal 3. Begitu ya. Jadi karena pandemi juga nih ada UMKM juga yang belum tiket atau kata lainnya nggak bisa. Ya. Ya, alhamdulillah.
Agung memiliki 3 UMKM yang mana diantaranya yang pertama ada anyaman, yang kedua ada kerupuk kulit, dan yang ketiga ada pembuatan kacang sangrai. Nah, kali ini kita akan mendatangi UMKM yang pertama nih, yaitu UMKM yang membuat anyaman yang berbentuk UMKM rumahan. Oke, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Almuniro. Almuniro. Ibu memiliki usaha ini sejak kapan, Bu? Sejak 75. Udah Ada 30-an tahun. 30 tahun ya. Kalau misalnya untuk penjualan biasanya Ibu kemana, Bu? Ibu ada yang ambil, kalau ada yang ambil itu lagi masih hidup Bapak dibawa ke pasar Kelodran. Pasar Kelodran. Sekarang mau udah ada yang ambil. Udah jadi nggak dibawa ke pasar Kelodran lagi. Iya. Banyak yang ambil, no. Jadi kayak agennya, Bu ya, yang buatnya Ibu di sini gitu ya, usaha rumahan. Jadi di kesini orangnya gitu. Oh, kesini Bu ya. Nggak ada, nggak tahu nggak ada gitu, kesini aja orangnya. Ya kalau ada ya dibawa, kalau nggak ada ya enggak. Nah, kalau misalnya bentukan produknya kayak gini doang, Bu, atau ada lagi, Bu? Jenis bentuknya, Bu? Bentuknya ada yang kecil sampai segini itu Oh, ada yang sepotong, lebih kecil. ya itu yang gede, yang tanggung. Ada yang kecilnya pisan, ya ada yang segini, ada yang segini, Oh, ya. iya, gede. Itu mah Kecil ini ya. tuh, tanggung ini mah kira ada tanggungan ini yang kecilan, ada yang kecilan lagi kan ada yang mesen gitu, bikin yang kecil, bikin yang gede gitu, ada yang gede. Ada yang lebih gede dari ini, Bu? Ada yang 51 no. Satunya 50. Teman-teman, jadi ini tuh ada bahan-bahan yang belum jadinya ya, step by step gitu. Nah, ini ada bambu, Bu ya. Nah, ini bambu utuhan kayak gini. Nanti dia dibelah gitu, jadinya jadi kayak gini, tipis-tipis untuk dianyam, jadinya kayak gini. Nah, setelah dianyam, Jadi gitu. setelah dianyam dia agak buletin bentuknya, jadinya seperti ini. Jadinya kayak gini, ini agak bulat. Terus selain bambu kayak gini, yang kecil kita juga punya bambu yang panjang banget nih. Yang belum jadi begini tuh no. Ya, ini bambunya panjang banget. Kalau misalnya bambu panjang kayak gini untuk dibikin lingkaran kayak gini. Jadi buat atasnya kayak gitu, untuk atasnya yang kerasnya. Nah, setelah ini bahan-bahan terkumpul nanti disatukan, nanti dijadikan produk, jadinya kayak gini produknya. Jadi bentuknya seperti ini produknya, bentuk yang ukuran seperti ini. Sebelum kita melihat nih prosesnya gimana, jadi kita udah mempunyai kayak gini kayu yang sudah dibulatkan. Terus ini kita juga udah punya yang sudah dianyam dan bentuknya udah sedikit melingkar gitu. Nah, ini nanti tinggal disatukan. Nah, seperti yang telah Ibu lakukan nih, udah menyatukan antara yang ini dengan yang sudah dianyam, ya Bu ya. Jadinya seperti ini, seperti ini. Lalu abis ini diapakan, Bu? Diiris. Oh, diiris. Sekarang Proses dia didejet, Bu. Talinya tuh. talinya. Jadi ketika ini sudah disatukan dengan yang udah ini, nanti lebihannya digunting, Bu ya. Lebihannya, Digunting tadi iris tak. Iya, digunting atau bisa diiris pakai pisau. Ibu melakan di pisau baik. Kalau Ibu sukanya pakai pisau. Gitu. Goken terus diiku, Bu. Di apa bisa? Dikasih dejet. Ya, setelah tadi kita coba nih ngebuat ya beberapa dari bahan-bahannya. Nah, ini ada produk yang sudah jadi. Ini yang ukuran kecil, Bu. Tanggung. Oh, ini ukuran tanggung. Ini ukuran tanggung. Ini besarnya biasanya dengan harga berapa, Bu? Ini, Bu. 5.000. 5.000 satu. Oh, dengan harga 5.000 biasanya per Ini satu. tuh 10.000. Nah,
Nah, ini untuk ukuran yang agak lebih besar nih teman-teman. Harganya 10.000. Iya, harga 10.000. Biasanya ibu menjual ke pasar-pasar tradisional atau ada orang yang ambil ke rumah ibu seperti itu. Oke, mungkin cukup Bu untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Oke teman-teman, kali ini kita akan mendatangi UMKM kedua yang ada di Kelurahan Pagar Agung, yaitu UMKM yang bergerak dalam pembuatan kerupuk kulit. Yuk ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang ada di UMKM kedua yang dimiliki oleh Kelurahan Pagar Agung. Nah, UMKM-nya ini bergerak di pembuatan kerupuk kulit. Ini salah satu produk yang dihasilkan. Nah, sekarang saya sudah berada dengan pemilik UMKM-nya nih, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Saniman. Bapak Saniman. Nah, kita sedikit ngobrol Bapak ya, kita waktunya. Iya, kalau misalnya Bapak mendirikan usaha ini, Pak, sejak kapan Pak Bapak mendirikan usaha ini? Tahun 90. Tahun 90. Berarti sampai tahun 2021 ini sekitar 31 tahun Bapak ya. Wah, cukup lama teman-teman. Berdirinya usaha ini sudah 31 tahun. Kalau misalnya untuk pembuatan kerupuk kulit ini Pak, dari kulit apa Pak? Kulit sapi sama kebo. Kulit sapi sama kebo. Jadi nggak harus sapi terus Pak ya? Nggak Ya, harus kebo dua terus. macam itu bisa. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mencari tahu nih gimana sih proses pembuatannya Pak. Pertama kulit baru motong semalam, langsung direbus, dibersihin dulunya itu ya, yang hitamnya dibersihin, langsung dipotong kosong, kasih garam, lalu dijemur sampai 3 harian lah kering. Itu baru diproses di penggorengan minyak panas sampai 7 kali nyalain api. 7 kali nyalain api, berarti api dinyalain nanti matiin. Nyalain lagi sampai 7 Iya, kali sampai gitu, Pak. 7 kali ya. Itu tujuannya untuk apa tuh Pak? Kalau bisa proses itu Pak? Iya biar mekar, kalau nggak gitu nggak mekar. Oh, nggak bakal. Setelah itu Pak, setelah dinyalain api, hidupin lagi selama 7 kali, lalu apa Pak? Ya udah mekar langsung pindah penggorengan lagi, minyak yang panasnya udah pol itu ya udah terlalu panas, bisa mekar jadi itu jadi. Biar mekar itu dari proses yang 7 kali itu Pak ya, benar ya? Iya, lalu ke Langsung minyak panas. digoreng minyak Iya. panas. Oh, seperti itu. Kalau misalnya dalam apa ya, kayak misalnya beli awal dan sampai proses jadi itu gimana Pak Bapak? Saya kan pertama beli 1 kintal dari Lawu ya. Nah, saya dites, dicoba ya, hasil paling misalnya 1 kintal itu jadi cuma 35 kilo. 1 kintal 35 kilo doang. Iya. Kadang-kadang kalau terlalu tipis kulit sapi ya paling 30 juga nggak nyampe. Emang bener sih, emang agak murah kulit sapi. Tapi saya jualnya lebih mahal lagi kan, 130 kilo juga kebagian masih. Ya, kalau misalnya Bapak biasanya beli bahan mentahannya per berapa Pak? Per kilo atau per Per kintal? kilo. Kilo. Kalau misalnya untuk daging sapi Bapak beli per kilo dengan Kulit berapa? sapi per kilo 18.000. 18.000. Kalau kebo 23.000. 23.000. Nah, kalau misalnya jadinya seperti ini Pak, ini berapa kilo Pak? Cuma 3 kilo sih itu. Oh, ini 3 kilo dengan daging apa Pak ini Pak? Kalau ini Kebo. ini kebo, berarti ini modalnya sekitar 69.000 Pak ya? Ya, modal awalnya untuk dagingnya 69.000, masih banyak bahan-bahan yang lainnya, tentu gas, garam dan segala macam ya prosesnya. Kalau misalnya untuk penjualannya seperti ini 3 kilo itu berapa Pak, dengan harga berapa? Harga 130 per kilo. 130 per kilo, berarti untuk harga segini itu 390.000. Ini soalnya 3 kilo teman-teman. Lanjutnya nih Pak, kalau misalnya Bapak biasanya proses penjualannya Bapak dijual atau dikirim kemana tuh Pak? Saya ngirim di Serang, di Royal, di Serang, Bumi Royal. Agung. Kalau dulu bener ngirim ke Jakarta, Proyek Senen, ke Bandung juga. Wah, paling Sekarang jauh. apalagi ke Bandung, di Serang aja bahannya kurang sekarang. Oh,
seperti itu. Jadi kendalanya di bahan lagi ya, Bahan balik lagi, lagi. ya. Ya, sebenarnya pengirimannya itu bisa sampai ke Bandung paling jauhnya Pak. Iya. Tapi karena bahannya minim, jadi masih di sekitar Serang saja untuk saat ini. Iya benar. Ketika bahannya minim. Kalau misalnya untuk warung-warung itu Bapak tidak mengirim Pak? Enggak. Oh, enggak. Jadi mengirimnya hanya per kiloan gitu, enggak yang ukuran kecil-kecil yang di warung itu teman-teman. Jadi Bapak ini sebagai agennya gitu ibaratnya. Seperti itu. Oke Bapak, saya ucapkan terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, saya pamit Bapak ya, terima kasih. Ya teman-teman, untuk UMKM kedua ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Lurah Pageragung mengucapkan terima kasih atas KKM di Luar Pageragung. Kami akan memberikan kesan. Kesan adalah atas nama Lurah Pageragung mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang telah melaksanakan KKM tematik 2021 di Kelurahan Pageragung. Semoga berkembang dan melakukan inovasi sehingga bertahan untuk memajukan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi. Pesan adalah semoga para mahasiswa-mahasiswi sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar melalui online atau daring. Jangan lupa mahasiswa-mahasiswi kelompok 150 walaupun sudah selesai KKM tematik di Kelurahan Pageragung tetap bersaudara. Semoga para mahasiswa-mahasiswi cita-cita dan tujuan semua bisa terlaksana dan menjadi orang yang sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misnia. Saya adalah dosen pembimbing lapangan kelompok 150. Ingin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa kegiatan pelaksanaan KKM tematik Untirta telah selesai pada tanggal 18 Agustus 2021. Selama kegiatan berlangsung, kita banyak sekali dihadapkan pada situasi yang rumit, kendala dan lain sebagainya. Namun disitulah poin atau inti dari kegiatan KKM ini. Hal tersebut bisa kita jadikan sebagai wadah uji kekompakan bagi kita semua, baik dari pihak desa maupun kelompok maupun dari pihak Untirta sendiri. Saya pula ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Pageragung, Bapak Haji Hamimi SE, dan beserta segenap jajarannya yang telah banyak membantu kami dalam mendukung kegiatan tersebut. Untuk para mahasiswa, selamat telah menyelesaikan kegiatan KKM ini. Semangat memasuki semester selanjutnya. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tekun, jaga kekompakan ya, dan lebih memiliki sikap disiplin yang ke depan itu lebih oke lah ya, lebih mantap. Akhir kata dari saya selaku dosen pembimbing kelompok 150 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Putra Utama dengan NIM 333218012. Saya mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Untuk pesan saya mendapatkan pengalaman baru, teman-teman baru, dan wajah-wajah baru. Untuk pesan saya, semoga kelompok KKM ini tetap menjaga silaturahmi walaupun KKM telah berakhir. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Meisha Rahma dengan NIM 555-1180-157 dari jurusan Manajemen. Kesan saya selama mengikuti KKM 2021 yaitu saya menemukan teman-teman baru pertama dan jadi memahami berbagai karakter orang-orang. Selain itu juga bisa beradaptasi, menemukan cara beradaptasi dengan orang-orang baru dan bagaimana membangun kerja tim yang baik dengan kelompok atau anggota dari kelompok 150 Kelurahan Pageragung. Pesan saya, semoga kelompok 150 Kelurahan Pageragung ini menjadi jauh lebih baik orang-orangnya ke depannya dan tetap menjaga silaturahmi walaupun KKM 2021 ini akan berakhir. Ucapan terima kasih saya kepada DPL Ibu Nia Kania Kurniawati.
Halo, perkenalkan nama saya Putri Tunggal Dewi dengan NIM 2290180021 dari jurusan Pendidikan Sosiologi. Untuk kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan KKM tematik dengan kelompok 150, untuk kesannya saya mendapatkan suatu pemahaman yang baru dan itu memang suatu yang realita terjadi di lapangan bahwa menghargai suatu pendapat orang lain itu sangat penting dan kita tidak bisa membatasi pendapat orang lain, dan tentu pendapat orang lain juga sangat diperlukan untuk menambah wawasan kita untuk jauh lebih ke depan. Nah, untuk pesannya semoga KKM tematik 150 terutama untuk anggotanya kedepannya lebih solid lagi dan selalu terjalin komunikasi yang baik walaupun kepentingan sudah tidak ada lagi sebagai latar belakangnya. Halo, saya Siska Mutia dengan NIM 2222180077 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa. Di sini saya ingin mengungkapkan sedikitnya mengenai kegiatan pelaksanaan KKM tematik Untirta 2021. Di sini saya banyak belajar mengenai pentingnya komunikasi, membangun hubungan, dan kekompakan kelompok. Untuk itu saya ingin berterima kasih kepada para anggota kelompok KKM 150 yang telah berjuang bersama-sama hingga akhir. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ahmad Syarudin dengan NIM 444118003 jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya dari kelompok 150 Kelurahan Pager Agung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menceritakan kesan pesan saya selama mengikuti KKM tematik 2021. Yang pertama, kesan saya saat mengikuti KKM ini cukup membuat saya mempunyai adrenalin. Satunya dengan kegiatan yang memang kelompok anggotanya sangat minim ya, dan juga dengan kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan dengan online. Itu semua memacu diri saya lebih kreatif lagi dalam melakukan atau mengatur acara. Apalagi saya sendiri di kelompok ini sebagai selaku ketua acara. Selanjutnya mungkin pesan saya kepada kelompok ini, semoga kelompok ini menjadi lebih kreatif dan lebih kompak ya. Walaupun nanti setelah KKM ini kita sudah tidak bersama, setidaknya kita tetap menjalin saudara. Dan untuk Ibu DPL, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dan saran-sarannya selama kami atau saya sendiri mengikuti KKM di Pager Agung ini. Semoga, dan juga Pak Lurah, saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama kita mengikuti KKM ini. Semoga kita mendapatkan pelajaran selama mengikutinya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adil Pira Pemaperi, NIM 2225170093, asal jurusan dari Pendidikan Matematika. Pesan dan kesan tidak ada, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiawan dengan NIM 333618006, jurusan Teknik Sipil. Kesan dan pesan saya selama KKM tematik 2021, untuk kesannya saya menemukan wajah-wajah baru, teman-teman baru, relasi yang baru, beserta karakteristik yang baru, sehingga saya diajarkan untuk beradaptasi dengan cepat, bekerja sama dengan tim yang baru. Disitulah kemampuan saya diuji. Untuk pesannya, tetap jalankan silaturahmi, meskipun kita tidak dalam kelompok yang sama lagi, meskipun kita berpisah, tetap jalankan silaturahmi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada kelompok KKM tematik 150 beserta juga dosen pembimbing lapangan. Sekian dari saya.